Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utratul Mualimah. Saya dari kelompok 12 di mata kuliah Manajemen Lembaga Keuangan Syariah. Dalam kelompok 12 ini saya mau menjelaskan tentang likuiditas, profitabilitas, dan trade-off atau bisa disebut dengan tarik ulur. Kita akan membahas tentang likuiditas terlebih dahulu sebelum ke profitabilitas. Yang pertama yaitu kita ke pengertian likuiditas. Apa sih yang dimaksud dengan likuiditas? Nah, secara umum, likuiditas adalah kemampuan untuk memenuhi dana atau cash flow dengan segera dengan biaya yang sesuai. Sedangkan likuiditas bank merupakan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban, terutama pada kewajiban jangka pendek. Dari sudut aktiva, likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah seluruh aset menjadi bentuk tunai atau cash. Sedangkan dari sudut pasiva, likuiditas adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio liabilitas. Adapun pengertian dari manajemen likuiditas. Nah, ini ada dari beberapa menurut pakar perbankan. Pengertian manajemen likuiditas yang pertama dari Duano B. Grady. Manajemen likuiditas adalah melibatkan perkiraan permintaan dana oleh masyarakat dan penyediaan cadangan untuk memenuhi semua kebutuhan. Sedangkan menurut Oliver G. Wood, manajemen likuiditas melibatkan perkiraan kebutuhan dan penyediaan kas secara terus-menerus, baik kebutuhan jangka pendek atau musiman maupun kebutuhan jangka panjang. Tujuan dari manajemen likuiditas itu sendiri adalah yang pertama yaitu menjaga posisi likuiditas bank agar selalu berada pada posisi yang ditentukan oleh otoritas moneter yakni Bank Indonesia. Yang kedua yaitu mengelola alat likuid agar memenuhi semua kebutuhan cash flow tersebut, kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan. Yang ketiga memperkecil terjadinya idle fund dan atau dana yang menganggur. Yang keempat yaitu menjaga posisi likuiditas dan proyeksi arus kas agar selalu dalam posisi aman. Dan selanjutnya yaitu dari fungsi manajemen likuiditas itu sendiri adalah salah satunya yaitu memberikan keyakinan kepada para penyimpan dana bahwa deposan dapat menarik dananya sewaktu-waktu atau pada saat jatuh tempo dana tersebut dapat ditarik. Oleh karena itu, bank wajib mempertahankan sejumlah dana likuid agar bank dapat memenuhi kewajibannya tersebut. Di slide selanjutnya yaitu ada resiko likuiditas. Nah, resiko likuiditas adalah resiko terjadinya kerugian yang merupakan akibat dari adanya kesenjangan. Kesenjangan antara sumber pendanaan yang pada umumnya berjangka pendek dan aktiva yang pada umumnya berjangka panjang. Jadi apabila kesenjangan tersebut cukup besar, kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo itu akan turun. Besar kecilnya resiko likuiditas itu ditentukan beberapa hal, antara lain yang pertama yaitu kecermatan dalam perencanaan arus kas atau arus dana berdasarkan prediksi pembiayaan dan prediksi pertumbuhan dana, termasuk mencermati tingkat fluktuasi dana. Yang kedua, ketepatan dalam mengatur struktur dana termasuk kecukupan dana-dana non-PLS. Yang ketiga, ketersediaan aset yang siap dikonversikan menjadi kas. Yang keempat, kemampuan menciptakan akses ke pasar antar bank atau sumber dana lainnya, termasuk fasilitas lender of last resort. Untuk mengantisipasi terjadinya risiko likuiditas ini, diperlukan manajemen likuiditas yang pengelolaannya likuiditas bank juga merupakan bagian dari pengelolaan liabilitas. Dalam mengantisipasi terjadinya
risiko likuiditas ini, aktivitas manajemen risiko yang pada umumnya ditetapkan oleh bank antara lain yaitu yang pertama, melaksanakan monitoring secara harian atas besarnya penarikan dana yang dilakukan oleh nasabah, baik berupa penarikan melalui clearing maupun penarikan melalui tunai. Nah, yang kedua, melaksanakan monitoring secara harian atas semua dana masuk, baik melalui incoming transfer maupun setoran tunai nasabah. Yang ketiga, yaitu meningkatkan atau menurunkan sumber dana tertentu. Jadi sebelum resiko likuiditas itu terjadi, kita dapat mengantisipasinya dengan cara tersebut. Di slide selanjutnya kita ke pengelolaan likuiditas bank syariah. Nah, bank konvensional maupun bank syariah itu wajib mengelola likuiditasnya dengan baik, karena pengelolaan likuiditas tersebut diperlukan untuk memenuhi kewajiban bank, terutama pada kewajiban jangka pendek. Nah, setiap mengelola itu pasti kan ada kendalanya, dari yang terutama pada bank syariah, karena produk-produknya itu masih baru. Adapun kendala-kendala tersebut diantaranya adalah yang pertama yaitu kurangnya akses untuk memperoleh pendanaan jangka pendek. Yang kedua, kurangnya akses ke pasar uang sehingga bank syariah hanya dapat memelihara likuiditas dalam bentuk kas. Yang ketiga yaitu kendala operasional. Kesulitan dalam mengendalikan likuiditasnya secara efisien. Nah, sebagai contoh itu tidak tersedianya kesempatan investasi segera atas dana-dana yang diterimanya. Yang kedua itu kesulitan mencairkan dana investasi yang sedang berjalan, sehingga bank-bank Islam menahan alat likuidnya dalam jumlah besar dibandingkan dengan rata-rata perbankan konvensional. Untuk mengantisipasi kendala tersebut, kita dapat melakukan beberapa hal, terutama yang dilakukan pengelola bank-bank Islam yang bersifat darurat. Yang pertama yaitu mengupayakan dana di pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan berbagai instrumen pasar uang yang tersedia di pasar uang tersebut. Yang kedua, mengambil bunga dan menggunakannya untuk tujuan sosial berdasarkan fatwa. Yang ketiga, menginvestasikan dalam bentuk emas dan atau logam mulia secara tunai dengan kontrak berjangka. Yang keempat, menyimpan dananya di bank konvensional tanpa menerima bunga sebagai imbangan dari servis yang diperolehnya. Pada poin selanjutnya yaitu kebutuhan likuiditas bank. Nah, pada umumnya kebutuhan likuiditas bank itu ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu kewajiban reserve yang ditetapkan oleh bank sentral. Nah, kewajiban reserve ini merupakan giro wajib minimum atau yang bisa disingkat dengan GWM. Giro wajib minimum merupakan kewajiban reserve yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase dari dana pihak ketiga atau DPK. Yang selanjutnya untuk kebutuhan likuiditas bank syariah yaitu tipe dana yang ditarik oleh bank. Jadi dilihat dari waktu penarikannya, di bank syariah atau unit usaha syariah terdapat dua jenis, yaitu dana yang ditarik sewaktu-waktu, sebagai contoh tabungan dan giro wadiah, serta dana yang ditarik pada saat jatuh tempo, yang bisa diberi contoh dengan investasi mudharabah. Yang selanjutnya yaitu untuk kebutuhan likuiditas bank syariah. Yang ketiga, komitmen bank kepada nasabah atau pihak lain untuk memberikan fasilitas pembiayaan atau melakukan investasi. Sebagai contohnya, jika suatu bank syariah menerbitkan bank garansi, jika nasabah yang memegang bank garansi tersebut wan prestasi terhadap mitra kerjanya, komitmen bank syariah untuk menjamin wan prestasi tersebut harus dilaksanakan.
Untuk memenuhi komitmen tersebut dibutuhkan kecukupan dana. Nah, sebaliknya, jika bank tidak mampu memenuhi komitmen tersebut karena kesulitan likuiditas, kepercayaan nasabah pemegang bank garansi tersebut akan jatuh dan selanjutnya akan berpengaruh pada kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah tersebut. Yang selanjutnya yaitu pengelolaan arus kas. Nah, tujuan pengelolaan arus kas itu untuk memperoleh proyeksi arus kas. Proyeksi arus kas sendiri itu bermanfaat untuk mengantisipasi terjadinya kebutuhan likuiditas. Dalam rangka optimalisasi pendapatan dan menjaga kepercayaan masyarakat, kegiatan dalam pengelolaan arus kas dan likuiditas bank itu diperankan oleh divisi treasury. Lalu selanjutnya untuk melakukan proyeksi arus kas itu Bank Syariah memiliki dua pendekatan. Yang pertama yaitu metode penerimaan dan pembayaran dan yang kedua ramalan aliran dana. Dalam metode penerimaan dan pembayaran, jumlah penerimaan dan jumlah pembayaran dalam periode tertentu dicatat dalam bentuk laporan proyeksi arus kas yang terdiri atas yang pertama yaitu posisi awal kas, yang merupakan saldo uang tunai yang dimiliki bank. Yang kedua, arus kas masuk, mencatat seluruh transaksi yang menyebabkan bertambahnya posisi awal kas, seperti penerimaan dana pihak ketiga, pendapatan operasional, dan penjualan atau pelunasan surat berharga. Yang ketiga, arus kas keluar, mencatat semua transaksi bank yang menyebabkan berkurangnya posisi awal kas, seperti pembelian surat berharga, pembayaran dana pihak ketiga, dan biaya operasional. Yang keempat yaitu posisi kas akhir adalah perkiraan saldo bank yang merupakan penjumlahan antara posisi kas awal ditambah jumlah arus kas masuk dan dikurangi jumlah arus kas keluar. Laporan proyeksi arus kas ini disampaikan 2 kali dalam sebulan, yaitu setiap tanggal 15 dan tanggal akhir bulan pada Bank Indonesia. Metode yang kedua yaitu metode ramalan aliran dana. Metode ini dibantu oleh penyusunan ikhtisar neraca akhir tahun 1 dan 2 dalam rangka analisis aliran dana yang menunjukkan bagaimana dua unsur utama dari aset operasional bersih, yaitu aktiva tetap dan modal kerja didanai. Selanjutnya dilakukan penyusunan fund flow statement untuk tahun kedua, yang hasil akhirnya akan menjadi fund flow forecast. Apakah bank akan kekurangan likuiditas atau tidak? Pada poin selanjutnya yaitu ada alat likuid bank syariah. Nah, alat likuid bank syariah merupakan bagian dari aktiva lancar yang berfungsi menjaga likuiditas bank syariah atau unit usaha syariah. Kemampuan likuiditas suatu aset bergantung pada kandungan daya cair aset dan daya jual aset. Suatu rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas bank adalah cash ratio. Jadi semakin tinggi nilai cash ratio ini, semakin tinggi pula kemampuan likuiditas bank tersebut. Alat likuid terdiri dari yang pertama yaitu kas pada vault, yang kedua giro di bank sentral, yang ketiga giro di bank lain, yang keempat item-item uang tunai yang masih dalam proses inkaso. Dari alat likuid yang pertama, nah alat likuid yang pertama ini berisi uang tunai yang dipelihara oleh bank untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari. Alat likuid yang kedua yaitu giro di bank sentral. Rekening giro di bank sentral merupakan sarana transaksi antar bank, baik dalam rangka melakukan clearing maupun untuk transaksi pinjaman antar bank atau dengan bank sentral, seperti transfer, inkaso, transaksi L atau C, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu item-item uang tunai yang masih dalam proses inkaso. Alat likuid ini terjadi atas cek bank sentral atau bank koresponden yang belum secara efektif dikreditkan pada rekening bank di bank sentral ataupun di bank koresponden.
Pada poin selanjutnya yaitu ada strategi untuk pemeliharaan likuiditas. Jadi agar posisi likuiditas bank syariah atau unit bank syariah tetap terjaga dengan tetap memenuhi kebutuhan nasabah, ada beberapa strategi perlu dilakukan. Nah, yang pertama yaitu memperpanjang jatuh tempo kewajiban bank. Yang kedua, melakukan diversifikasi sumber dana bank. Yang ketiga, melakukan koordinasi secara rutin antara unit kerja marketing, treasury, dan perkreditan dalam rapat ALKO untuk mengetahui kebutuhan dana yang muncul dari komitmen kredit serta jangka waktunya, sehingga unit kerja marketing dan treasury dapat menjadi sumber dana yang sesuai. Yang selanjutnya kita masuk ke profitabilitas. Apa sih profitabilitas itu? Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan dengan besarnya laba yang diperoleh perusahaan. Profitabilitas sebagai salah satu acuan dalam mengukur besarnya laba menjadi sangat penting untuk mengetahui apakah perusahaan atau lembaga telah menjalankan usahanya secara efisien. Dalam bank, profitabilitas yang tinggi dapat dicapai jika bank memiliki earning asset atau bisa disebut dengan aset yang menghasilkan atas pendapatan yang tinggi, aset jangka panjang, dan operasi bank ditopang dengan dana baru. Namun tindakan seperti ini sangat beresiko jika dana yang terlanjur digunakan tidak dapat ditarik kembali. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis profitabilitas. Ada 3 jenis profitabilitas. Yang pertama yaitu profit margin, yang kedua return on asset, yang ketiga return on equity. Profit margin merupakan gambaran efisiensi suatu bank dalam menghasilkan laba. Dalam perhitungannya, profit margin adalah perbandingan antara pendapatan bersih dibagi penjualan. Yang selanjutnya yaitu return on asset. Nah, rasio ini menggambarkan perputaran aktiva diukur dari volume penjualan. Semakin besar rasio ini, semakin baik. Yang selanjutnya yaitu return on equity. Nah, rasio ini menunjukkan berapa persen diperoleh laba bersih bila diukur dari modal pemilik. Semakin besar maka semakin bagus. Hasil pengembalian modal sendiri merupakan rasio bersih. Setelah pajak terhadap modal sendiri mengukur tingkat pengembalian dari pemegang saham. Nah, yang selanjutnya yaitu tarik ulur atau trade-off. Tarik ulur atau dalam bahasa Inggrisnya trade-off ini merujuk pada usaha untuk meningkatkan kualitas atau aspek sesuatu dengan mengurangi kualitas atau aspek sesuatu dari sesuatu yang lain. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan pada materi likuiditas, profitabilitas, dan trade-off ini. Mohon maaf jika kurang bisa dipahami dan dimengerti. Silakan klik tombol like, karena like dari Anda akan sangat berpengaruh pada nilai saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.